Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diakan bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan sidi dan kita masih tetap melaksanakan ibadah Minggu ini di rumah atau kediaman kita masing-masing secara daring atau online. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Oh
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian nats pembimbing dari 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Dan terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, jika kita jujur berkata dengan hati nurani pada diri kita sendiri, perbuatan manakah yang seringkali cenderung kita lakukan? Perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan, atau perbuatan dosa yang melukai hati Tuhan? Jika kita belum bertobat, pasti cenderung melakukan perbuatan dosa yang melukai hati Tuhan. Namun jika kita sudah bertobat, kita akan melakukan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, karena hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Namun godaan iblis yang bagaikan singa muda yang mencari mangsanya seringkali membuat kami jatuh dalam dosa. Kami sering jatuh pada godaan iblis juga oleh egoisme dan egosentris kami, sehingga kami tidak dapat menjadi berkat bagi keluarga, persekutuan gerejamu, dan lingkungan di mana kami Tuhan tempatkan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami yang cenderung, bahkan selalu merencanakan perbuatan dosa. Kami seringkali bersikap egois, bahkan egosentris, memaksakan dengan kekerasan agar kehendak kami terwujud. Ampunilah kami Tuhan, jika pikiran kami tidak memuliakan Tuhan.
Kata-kata kami kadang kasar, memaki, merendahkan orang lain. Perbuatan kami hanya melayani pikiran dan kehendak kami, yang akhirnya hanya menyakiti Tuhan dan sesama kami, sehingga orang terdekat kami terluka, keluarga kami bergumul atas diri kami, persekutuan gerejamu kami nodai, bahkan akhirnya lingkungan mencemooh kami. Kami menyadari Tuhan pun kecewa dan marah. Pergumulan demi pergumulan dan kemalangan pun kadang Tuhan izinkan agar kami memasuki pertobatan. Tuntunlah kami pada pertobatan yang Tuhan inginkan. Kami rindu hidup memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam hidup kami yang berkerinduan melayani Tuhan pun, kadang tergoda untuk bersifat egois dan egosentris. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami hanya melayani Tuhan dalam pola pikir kami sendiri, sehingga sulit untuk menerima pendapat orang lain dan hanya mau agar pendapat kami yang diterima. Kami melayani sangat bersukacita ketika mendapat pujian dari orang lain. Namun ketika kami mendapatkan kritikan yang membangun sekalipun, kami tersinggung dan memakai kuasa duniawi untuk menyatakan sikap dalam melayani Tuhan. Padahal dalam hati nurani, kami berkata, memang ada kekurangan kami, tetapi sulit untuk merubah diri memasuki pertobatan yang Tuhan kehendaki. Jika dalam pelayanan kami di GPB Shalom, kadang sikap tersebut kami lakukan selaku pelayan-pelayan-Mu, baik selaku diaken, penatua, pendeta, unit misioner, pengurus komisi, pengurus dan pelayan pelekat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, karyawan kantor, anggota dan pengurus BPPJ, bahkan sebagai warga jemaat, ampunilah kami Tuhan. Berikanlah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Amsal 28 ayat yang ke-13 yang menyatakan demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Ulangan pasal 11 ayat 18 hingga 21. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 yang menyatakan, "Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi." Demikian perintah hidup baru bagi kita pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Untuk itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, Engkau memelihara dan menjaga kehidupan kami sampai hari ini, sehingga kami boleh dapat menjalani kehidupan beriman kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami. Terlebih khusus ketika hari ini kami boleh dapat melaksanakan peneguhan sidi bagi anak-anak kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami, agar kami mampu dan dapat melakukan kehendak-Mu dalam panggilan dan pengutusan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Ya Roh Kudus, tutup bungkus kami, penuhi kami, agar pemberitaan firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan tersimpan di dalam lubuk hati kami, dan terlebih kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup.
Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal 23 ayat 12 yang menyatakan, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali bersyukur dan terlebih kita boleh dapat menyelenggarakan peneguhan CD bagi anak-anak kita. Tentunya yang oleh karena pandemik ini kita tertunda sampai hari ini. Namunnya atas kita bersyukur karena yang terbaik akan selalu Tuhan siapkan bagi kita yang tetap setia menjalani kehidupan ini di tengah-tengah tantangan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya calon CD baru yang hari ini akan mengaku imannya kepada Allah. Namun sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan yang masing-masing pasti punya jawaban. Kan berarti tidak bisa jawab, tidak lulus ya, jangan takut. Kita sudah tegang, dikasih tegang lagi, ya tambah stres anak-anak kita ya. Jadi pertanyaan demikian, menurut adik-adik, ya, anak di zaman sekarang itu bagaimana sih? Gitu ya. Maksudnya begini. Istilah apa yang cocok untuk dikenakan bagi kehidupan anak di zaman sekarang ini, gitu ya. Nah, kalau mana Monik mana? Di depan. Kalau menurut Monik, apa sih anak-anak dikatakan sebagai apa mereka? Apa? Pencitraan. Wah, ya bisa juga. Kadang-kadang anak tuh ya tampil-tampil aja gitu ya. Padahal tidak sesungguhnya, biasanya gitu ya. Pencitraan. Nah. Noel. Nathanael, mana? Oh, Tuhan Natal apa? Individual. Waduh, ya tuh. Kalau sudah pakai HP, oh sudah dunianya sendiri, nggak mau tahu orang lain ya. Individu sekali ya. Ya, betul. Anak-anak sekarang memang banyak begitu. Ya. Hesky, mana Hesky? Oh, Hesky. Hesky apa kamu? Menurut kamu? Gaul. Wah, ini anak gaul ini, betul ini. Ya gaul. Ya anak-anak sekarang tuh, kalau nggak disebut gaul, bilang, oh, lo kuno katanya, kalau nggak gaul, kalau nggak ikut zaman gitu ya. Betul, anak-anak sekarang, waduh, gaulnya bukan main, ya. Itu.
Kalau Yolanda, mana Yolanda? Yolanda. Kalau Yolanda apa mau disebut anak sekarang? Trending topik. Wah, anak-anak sekarang gitu ya. Kalau ada sesuatu yang trending topik, wah ikut, rame-rame ikut ya gitu ya. Nggak tahu itu betul apa enggak, ikut aja, namanya trending gitu ya. Kita itu suka sekarang begitu, kalau ada lagi trending, wah rame-rame kita ikuti ya. Ya, bagus memang ada anak zaman sekarang ya, ikut-ikut yang trending, nggak tahu itu betul apa enggak ya, kan ikut aja gitu kan. Ya namanya anak gaul nanti dikatakan nggak trendy, ya lu nggak zaman, nah gitu kan, biasanya begitu. Ya. Calvin. Nah, kalau Calvin apa Calvin? Berkreasi. Wah, iya, memang anak-anak sekarang itu, anak-anak remaja sekarang itu, wah pandai mereka kreasi, apalagi kalau pakai apa segala macam itu, kreativitas mereka luar biasa, gitu kan, di dalam kehidupan sehari-hari apa saja mereka bisa buat, gitu ya. Ya. Togu. Kalau Togu apa nih Togu? Hah? Kepoan. Waduh ya betul nih anak-anak sekarang. Suka kepo, kalau ada sesuatu cari tahu dia. Anak-anak sekarang memang ingin cari tahu, kepo apapun itu dia cari tahu sampai kapan, sampai dimanapun. Memang kepo amat jadi ya orang-orang anak-anak sekarang ya. Betul, orang kepo. Johan apa nih anak sekarang? Waduh, pede abis. Wah, iya, anak sekarang itu udah pede dia. Nggak mau dia, memang pede abis. Nggak tahu itu, bener kan, penting pede abis gitu kan. Ya. Nah, itu gaya anak sekarang gitu, dia pede abis. Ya. Apalagi kalau sudah di depan kamera, di depan handphone, wah dia nggak mau pikiran. Yang penting dia bisa lakukan itu. Gitu ya. Kesia apa nih? Mana Kesia mana anak sekarang? Heldo dia, waduh ini anak-anak sekarang ini kebutuhan yang mereka inginkan itu ya selalu diinginkan ya. Konsumerisme dalam apapun juga ya, nggak tahu tuh bagaimana baik atau tidak, yang penting dia membutuhkan itu ya. Ya. Kalau Bella apa Bella? Bella instan. Wah, suka maunya instan ya. Bukan mie instan ya, enggak. Mie instan enggak bagus. Instan sukanya yang cepat, enggak mau yang lambat ya. Kalau ada ya cepat ya. Enggak mau yang lama-lama. Anak-anak sekarang tuh maunya yang serba instan gitu kan. Enggak mau yang susah-susah gitu kan. Nah, itu anak sekarang. Ya. Evan. Dunia maya. Wah, ini dia anak-anak sekarang itu adanya di dunia maya. Di dunia nyata dia tidak ada. Dia diawan-awan terus gitu kan. Dia tidak pernah ada di dunia nyata. Betul, bagus tuh. Anak sekarang ya adanya di dunia maya. Ya, sehingga dia merasa dia sendiri. Gitu ya. Apa lagi? Marni apa namanya? TikTokan, waduh ya anak sekarang memang suka TikTokan, dikit-dikit TikTokan, mak-mak juga TikTokan gitu ya. Oh disuka, ya anak-anak sekarang itu ya demikian, ya sesuatu yang ya, ikuti aja perkembangan zaman. Ya kalau kita tahu sekarang akun pengguna TikTok paling laris toh di dunia, ya TikTok itu, gitu kan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya, tentu itu hal-hal yang memang terjadi dalam kehidupan anak-anak di zaman sekarang ini. Tapi anehnya terjadinya itu ada di dalamnya, terjadi kan ada di dalam dunia maya, ya gitu kan. Yang mereka ada di sana, gitu kan. Nah, suatu kali saya pernah ikut, wah gereja harus bisa dapat menyerap itu, ya karena di situ sebagian besar anak-anak remaja ada di dunia itu. Bagaimana gereja bisa dapat menangkap itu dan mengambil itu sebagai suatu nilai positif gitu ya bagi mereka gitu kan. Nah, oleh karena itulah dengan gaya hidup yang demikian gitu ya, yang terjadi dalam kehidupan anak-anak di zaman sekarang seperti apa yang tadi adik-adik sampaikan ya. Maka
inilah yang disebut dengan generasi 5 detik. Tahu generasi 5 detik? Baru dengar ya? Generasi 5 detik itu, yaitu anak-anak sekarang. Ya. Apa yang dia lihat di internet, apa yang dilihat di HP-nya, apa yang dia tidak suka, dia langsung skip. Nggak suka. Apa yang dia suka, langsung follow. Wah, dia cepat, nggak lama itu. Nggak sampai 5 detik. Ya. Apa yang dia suka, langsung skip aja. Gitu kan. Dia nggak tahu benar atau tidak benar. Yang penting dia skip. Dia nggak suka sesuai hatinya. Nah, apa yang dia suka, apalagi yang trendy, gitu ya. Keponya bukan main mau ingin tahu, dia langsung follow, nggak sampai 5 detik. Ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan dunia anak-anak sekarang. Generasi 5 detik. Ya karena apa? Di dunia itu rata-rata anak-anak remaja ada pengguna itu. Apalagi tadi dikatakan pengguna TikTok. Memakainya bagian besar anak-anak remaja. Ya. Wah, gaya-gaya apakah begini-begini ke macam-macam gitu ya. Ya, kita nggak tahu itu apa bagaimana. Pokoknya ya itu yang digandrungi sekarang. Yang di dunia itu banyak anak-anak remaja gitu kan. Yang gandrung itu. Jadi sama dengan ya sesuatu yang dia tidak sukai, ketika lihat dalam dunia maya dia langsung skip. Itu enggak ya kan? Ada yang udah suka, enggak lama. Begitu apa yang dia suka, itu enggak tahu nih benar atau benar, dia langsung follow cepat. Itu dunianya. Gitu kan? Jadi apa yang lagi trending topik, wah cepat langsung follow. Kalau ada sesuatu yang dia suka dengan hatinya, dia langsung cepat skip. Wah, gak ikut. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah maka apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak remaja sekarang, ya, di dalam generasi 5 detik itu, yang ibaratnya ada di dunia maya tadi dikatakan, ya ibaratnya mereka ada di sana, tapi dalam dunia nyata tidak ada. Sibuk dengan dunianya orang bilang gitu ya. Ya. Itulah generasi 5 detik yang bagi anak-anak kita sekarang ada di sana. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya dengan dia sibuk dengan dunianya, ya merasa dia memiliki dan dia hanya sendiri yang ada di sana, orang lain sekitar sudah nggak peduli secara individual, dia merasa dia yang ada saja, nggak peduli dengan orang kiri kanan, orang yang di samping dia. Ya. Apalagi dengan kondisi kita sekarang ini, ya di masa pandemi ini, gitu kan? Apalagi ketika anak-anak itu harus belajar secara online lagi, wah ditambah dengan kondisi itu, ya, artinya mereka hanya dituntut untuk apa? Belajar. Lewat kondisi kita sekarang dengan secara online, mereka dituntut untuk belajar, ya. Sedangkan kontak sosial dengan guru, dengan teman sudah tidak ada lagi. Tentu ini sesuatu hal yang perlu kita waspadai. Kenapa demikian? Karena akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian, mungkin karena mamanya sudah stres mengajar anaknya di rumah dengan cara online itu, gitu kan, sudah tidak nyambung, ibaratnya gitu kan, terjadi sesuatu yang fatal. Karena apa? Yang dituntut bagi mereka sekarang otak yang bekerja, belajar secara online, untuk komunikasi sosial itu sudah tidak ada, sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berapa lalu kan pernah kejadian. Karena gara-gara belajar online, mungkin mama dan papanya, mungkin anak itu bagaimana, mungkin sudah enggak, ya biasanya kalau orang sudah selalu di situ mungkin kejenuhan dia gitu ya. Kadang-kadang kita juga tanya anak saya gimana ikut belajar online-nya. Kadang-kadang saya tanya, bisa enggak, mampu enggak, bagaimana? Ya memang mereka selalu bilang, ya enggak enak, lebih enak belajar untuk ada di kelas. Mereka bisa berkomunikasi. Tapi di sini mereka dituntut untuk belajar saja otak mereka.
untuk hubungan komunikasi realitas yang ada tidak terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga bisa saja membuat mereka tertekan. Ya, hanya ada di dunia maya itu saja, gitu kan? Kita ingat artis mana itu Korea yang bunuh diri itu kan, karena dibully oleh netizen di sana, gini-gini, ya dia nggak tahan, tertekan, gitu kan? Yang seorang ibu membunuh anaknya di daerah mana itu kan, yang tanpa diketahui ternyata ya kasusnya karena itu tadi, ya mungkin anaknya tidak ikut proses belajar itu apa yang diajarkan, ya, sehingga tekanan demi tekanan dialami oleh anak-anak kita. Apalagi mereka ada di dalam dunia yang sama seperti yang tadi adik-adik sampaikan, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dengan kondisi yang demikian dan ditambah lagi mungkin cara orang tua mengajar anak-anak itu mungkin dengan cara mendidiknya, ya apa ya, tidak salah sih kalau orang tua menghendaki anaknya itu pintar, ya, anaknya itu cerdas, ya, anaknya itu mungkin ranking terus dan lain sebagainya. Tidak salah kita memberikan mereka les dan lain sebagainya, tidak salah. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa hal itu terjadi dalam kehidupan, dalam kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Bahwa ternyata bahwa ada satu sisi ruang dalam hidup mereka yang kosong, yang tidak terisi. Sehingga bisa saja mereka suatu saat jenuh dan melakukan sebuah tindakan yang mungkin tidak baik. Karena dalam kehidupan kita sebagai manusia, kebutuhan hidup manusia, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi dua hal itu harus seimbang. Tidak hanya kebutuhan jasmani kita penuhi, tidak hanya kebutuhan materi kita siapkan bagi anak-anak. Memang orang tua untuk menyiapkan segala hal untuk masa depan mereka tidak jadi masalah, ya. Tapi yang terpenting bagaimana juga di sisi kehidupan mereka, dari segi rohani mereka, yang juga harus mendapatkan perhatian, yang juga harus mendapatkan asupan. Karena selama ini orang-orang terus ada di dalam dunia maya yang melalui belajar dan bekerja secara online, kontak dengan orang sudah tidak ada lagi, ya. Jadi saudara-saudara, untuk itulah kita perlu diingatkan kembali. Kita pernah mengingat kasus yang pernah terjadi, seorang gadis jenius, ya. Gadis jenius, keluarganya adalah pengungsian Vietnam ke Kanada, ya. Bahwa ya sebagaimana orang tua menghendaki anaknya itu pintar, memang dia pintar, akhirnya disuruh ini dan suruh ini segala kebutuhan yang ada, tetapi ternyata anak itu tertekan, ya, sehingga dia Jennifer Pan, ingat ya, Jennifer Pan, ya, yang melakukan pembunuhan terhadap ibu dan ayahnya, karena ternyata selama ini tertekan, karena ada satu ruang sisi hidup yang tidak terisi, yang hanya dituntut adalah ilmu pendidikan yang harus terus tinggi, gitu kan, tidak jadi masalah. Tetapi bagaimana mereka juga harus memenuhi kebutuhan ruang dari sisi kehidupan mereka yang juga yang harus mendapatkan perhatian. Dan itulah membuat dia tertekan, akhirnya dia melakukan tindakan pembunuhan. Ya. Juga beberapa waktu yang lalu seorang gadis yang ketika dikasih kamera dia senyum. Tidak tahu, mungkin dia TikTok kali gitu ya. Ya. Apa karena dia berhasil membunuh ibunya sampai 79 kali dia menusuk, gitu kan? Ya karena ketika dicek dan sebagainya, ternyata dia kehidupannya ada satu kekosongan dalam dirinya yang belum terpenuhi, sehingga dia melakukan tindakan itu di luar dari kesadaran dia. Dan inilah yang tentu harus kita waspadai dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika kita ada di dalam kondisi dan situasi yang komunikasi, bekerja dan belajar hanya melalui online saja, maka kita terpanggil untuk bisa dapat menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, agar kekosongan batin dan jiwa seseorang itu juga harus mendapatkan perhatian
Makanya firman Tuhan katakan dalam pembacaan kita, cukup singkat pembacaan hari ini ya, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Itu yang utama, didikan. Artinya nasihat, didikan, ya, perhatian orang tua, kasih sayang, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Artinya dua hal ini ditekankan oleh pengamsal, baik itu tentang didikan dan pengetahuan harus berjalan bersama-sama. Ya. Tidak salah kita menuntut anak-anak untuk pandai dalam dunia teknologi yang ada, tetapi di satu sisi didikan itu juga harus penting bagi mereka. Karena dalam kondisi kita sekarang ini banyak mungkin anak-anak yang tertekan untuk terus belajar di depan HP. Ya. Dan bagaimana peran kita sebagai gereja dan orang tua yang harus bisa dapat melihat itu. Oleh karena itu dalam nas pembimbing perintah hidup baru tadi dikatakan bagaimana bangsa Israel itu menerapkan hukum Taurat kepada generasi-generasi mereka. Apa dikatakan? Waktu kamu tidur, waktu kamu bangun, waktu kamu berjalan, waktu kamu duduk, hendaklah engkau mengajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Artinya mereka memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perkembangan jiwa seseorang anak yang juga perlu harus mendapatkan asupan dan perhatian. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak kelas katekisasi, kalian mengikuti kelas katekisasi ini bukan untuk selalu pintar tentang ilmu Tuhan. Bukan pintar soal Alkitab. Saya selalu menekankan itu. Kamu belajar tentang Alkitab supaya kamu dapat memahaminya dan memaknainya. Bukan supaya pintar. Itu selalu saya tekankan kalau mau belajar bagi anak-anak. Untuk belajar katekisasi. Bukan kepintaran yang dibutuhkan. Kepintaran Anda sudah dapat di sekolah. Tapi sekarang engkau harus memahami, memaknai ya, tentang ajaran itu dalam kehidupan ya, sehari-hari. Ya. Sehingga ya kita bisa dapat mengantisipasi hal-hal itu sedini mungkin terhadap kehidupan yang dijalani anak-anak di zaman sekarang ini, gitu kan? Ya. Tidak masalah mereka mengikuti trendy yang ada, ya. Tidak masalah mereka kepo untuk mau cari tahu apa yang ada di dunia ini, gitu kan? Tidak menjadi salah, gitu kan? Tapi bagaimana kita menyeimbangkan apa yang mereka terima itu, agar mereka tidak salah melangkah, agar mereka tidak salah mengambil keputusan. Oleh karena itu penting didikan, ajaran, dan nasihat yang disampaikan oleh Amsal ini kepada anak-anak. Agar mereka bisa dapat bertumbuh, baik segi jasmani dan rohani itu bersama-sama bertumbuh. Ya. Sehingga mereka mampu dan dapat menempatkan diri mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ya penting sekali bagi anak-anak untuk memahami ini, bahwa ya bagaimana kita harus tetap memiliki hidup beriman kita kepada Tuhan. Ya. Tidak salah Anda untuk mengikuti segala bentuk cara hidup anak-anak sekarang. Tetapi bagaimana kita memiliki juga keyakinan iman dalam pertumbuhan kita. Artinya pembinaan kepada warga gereja itu bukan hanya terhenti pada waktu Anda belajar katekisasi. Tapi selanjutnya ini Anda akan memasuki suatu ruang yang baru. Ya, Anda juga harus ikut ibadah. Ya, ibadah gerakan pemuda. Artinya di sana Anda akan ya dibekali dalam kehidupan iman dan percaya kepada Tuhan, gitu ya. Karena pembinaan kita secara berkesinambungan. Tidak hanya berhenti pada saat Anda mengaku hari ini. Jangan sampai hari ini mengaku, besok Anda menghilang entah kemana, gitu ya. Tapi harus tetap setia, mengikut Tuhan dalam setiap persekutuan yang ada. Itulah yang dapat mengisi kekosongan di dalam diri dan hati saudara-saudara untuk bisa menyeimbangkan apa yang saudara terima, apa yang saudara alami dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Artinya, ya sama dengan kalian mau melakukan sesuatu itu tunggu trending dulu, baru mau lakukan, ya kan? Biasanya gitu kan, anak-anak lihat yang trending, wah, follow, ikut, gitu kan.
Jadi bagi kita, jangan dulu trending dulu baru kita mau ikuti. Dan jangan dulu trending baru kita mau kepo, baru untuk ingin cari tahu dan sebagainya. Justru sebelum trending kita harus lakukan, gitu kan. Jadi artinya, adik-adik sekarang, ya kalau mau lakukan sesuatu misalnya ibadah, jangan dulu disuruh-suruh papa mama dulu, ibadah jangan dulu suruh, gitu kan. Jangan dulu maknya trending, teriak-teriak baru trending, baru kamu jalan. Nah gitu kan, jangan sampai gitu kan. Jangan trending dulu, sudah dimarah-marah, sudah baru kalian mau jalan. Tetapi sebelum trending, sebelum mama papa mau bilang, kalian sendiri harus melakukannya terlebih dahulu. Karena hari ini Anda mengaku ya dengan segenap hatiku, artinya kalian sendiri mempertanggungjawabkan iman saudara kepada Tuhan. Artinya apa yang saudara ikat hari ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan nanti juga terlepas di sorga. Jadi oleh karena itu tetap setia mengikuti Tuhan. Jangan dulu tunggu trending dulu baru kamu lakukan. Tapi sebelum trending, mari jalani dan lakukan apa yang terbaik dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka berkat-Nya akan senantiasa menyertai, memberkati ya, kehidupan anak-anak dalam cita-cita dan cinta kalian dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kalian jalani dalam kehidupan ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Dan terlebih bagi kita semua pada hari ini yang boleh dapat menyaksikan tentang peristiwa ini, bahwa pengakuan itu terjadi oleh karena berkat yang daripada Tuhan itu senantiasa diberikannya bagi kita yang mau tetap setia, berpegang teguh kepada iman dan percaya kita kepada Tuhan. Selamat bagi anak-anak dan juga orang tua yang selalu menjadi pendamping yang baik sehingga mereka bertumbuh, bukan saja kebutuhan jasmani yang kita siapkan, bukan hanya kebutuhan materi yang kita siapkan bagi mereka untuk masa depan, tapi kebutuhan jasmani juga tidak kalah penting untuk kita ajarkan kepada mereka untuk tetap setia menjalani kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Melakukan yang
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyambut saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa penguatan. Kita berdoa. Ya Allah, Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan-Mu. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau telah mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui di dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu ini yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya
dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita yang penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang esa, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya calon sidi baru untuk pengakuan dan janji mereka. Untuk itu kami mempersilahkan saudara-saudara untuk berdiri. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dalam dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara Yehezkel Willem Hendrik Maulani, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hati. Saudari Gabriela Octavia Tanasale, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Monique Virginia Simon, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku.
Saudara Nathanael Yoga Langi Sudarsono, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Marni Marsanda Sakan, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Yolanda Mangiri, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Kesia Melisa, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Dehar Dengah Togu Sayang Bati, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Kristofano Evan Ayub Sayang Bati, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Calvin Pavel Yesaya Sayang Bati, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Johan Ricci Valentino Wowor, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara. Apa yang saudara ikat di dunia, terikat di surga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia, terlepas di surga. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan calon sidi baru ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus lemah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Gabriela Octavia Tanasale, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Monik Virginsia Simon, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara-saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Sidi baru silakan berlutut dan jemaat dipersilakan berdiri. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum pengangkatan bagi anak-anak ini dan pemberian Alkitab dan surat penyerahan diri mereka dalam sebuah bentuk nyanyian. Ku ingin selalu dekat padamu.
Kepada CD baru dipersilakan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga CD jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita. Kepada CD baru menghadap kembali ke mimbar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui Putramu, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana Engkau boleh memberikan kami lagi kesempatan untuk mengaku di hadapan-Mu sebagai warga CD yang bertanggung jawab terhadap iman dan percaya kami melalui anak-anak kami yang hari ini telah diteguhkan. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka atas pengukuhan dan janji yang telah mereka ikrarkan, agar mereka tetap setia dalam menjalani kehidupan iman di tengah-tengah dunia ini, terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami. Biarlah kuasa Tuhan lewat Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan anak-anak kami ini untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Engkau juga sudah memberkati kami sebagai orang tua yang sudah mendidik, mengajarkan mereka, dan menuntun mereka
untuk menjalani kehidupan iman mereka di tengah-tengah masa-masa pertumbuhan dan pergaulan serta pendidikan mereka. Engkau telah memberikan hikmat bagi kami sebagai orang tua, sehingga kami mampu dan dapat mendidik mereka dalam ajaran iman yang mereka butuhkan di dalam kehidupan ini. Sehingga kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak kami ini terpenuhi, sehingga mereka mampu dan dapat menempatkan diri mereka di tengah-tengah zaman yang terus berubah ini. Ya Allah Bapa di surga, kami itu berkatilah sukacita yang dialami oleh anak-anak kami bersama dengan orang tua dan wali, serta keluarga yang terus mendampingi sampai hari ini. Biarlah Tuhan tetap melengkapi sukacita yang mereka rasakan hari ini. Karena itu Bapa di surga, kami serahkan anak-anak kami ini dalam tuntunan kuasa-Mu, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Berkati cita-cita mereka, berkati harapan dan angan-angan mereka di masa muda ini, agar mereka selalu berpegang teguh pada janji dan iman mereka kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga dimanapun juga mereka berada, Tuhan selalu menopang dan menjaga mereka. Terima kasih Bapa di surga atas terlaksananya peneguhan CD bagi anak-anak kami, yang tentu cukup lama kami boleh dapat melewati ini Tuhan, atas situasi pandemi COVID-19 yang saat ini terus kami hadapi dalam menjalani kehidupan kami saat ini. Karena itu kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih untuk Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan seluruh petinggi-petinggi negara, kepala-kepala daerah, TNI, Polri, yang terus bersinergi dalam memerangi COVID-19 ini, yang kami tahu Tuhan sampai saat ini penderita pasien COVID terus meningkat. Biarlah kami tetap terus setia menjaga protokol kesehatan, dengan tetap setia memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas, sehingga kami dengan tetap terus disiplin menjaga protokol kesehatan ini dengan baik. Karena itu ya Allah, berkati mereka yang terus berjuang, para dokter, perawat, para medis, yang sampai hari ini ada di garda terdepan dalam menangani pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Dan juga Tuhan memberkati seluruh pasien yang ada. Berikan mereka semangat dan sukacita, kuatkan imun mereka, sehingga mereka mampu dan dapat melewati masa-masa yang tak pasti ini di dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja-Mu yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, terlebih Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bersama dengan Majelis Sinode GPIB di tingkat MUPEL,
maupun tingkat-tingkat jemaat, baik yang ada di kota maupun yang ada di pedesaan. Tuhan memberkati untuk semua persekutuan pelayanan yang kami lakukan dengan segala keterbatasan. Ketika kami harus tetap beribadah dari rumah, biarlah Tuhan pimpin kehidupan persekutuan pelayanan kami, khususnya jemaat GPB Shalom. Yang kalau sampai hari ini Tuhan kami menjalani ibadah secara daring. Biarlah Tuhan memberkati multimedia yang terus berupaya dalam menyajikan dan menyampaikan bentuk-bentuk peribadatan yang kami lakukan selama ini, agar kami senantiasa tetap terus bertumbuh di dalam iman dan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Kami juga serahkan keluarga-keluarga yang mengalami dampak COVID-19 ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memelihara mereka. Terlebih mereka yang saat ini ada di dalam keadaan sakit, mereka yang dalam masa proses pemulihan, mereka yang dalam usia lanjut, biarlah Tuhan senantiasa meneguhkan dan menguatkan mereka. Kami serahkan Ibu Laimadi, Ibu Rusdi Wiharantu, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakuarela, Nona Mary Launa Pesi, Bapak Sarono, Bapak Bambang Trisna, Ibu Eni Paringkuan, Bapak Seri Parera, Ibu Sia Haya, Ibu Kaligis, Bapak Aritona, Bapak Charles Kui, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Julia Wawor, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Penatua Tati Mariono, dan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan secara fisik. Pada saat ini ya Bapak, biarlah Engkau pulihkan mereka di tengah-tengah kondisi yang mereka alami pada saat ini. Terlebih juga kami menyerahkan Bapak Rasto yang mengalami duka tanggal 19 yang lalu. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami yang dalam kesempatan ini Tuhan kami bawa dalam doa. Keluarga Anita Tumbelaka, keluarga FL Sayangbati, keluarga Niko Laikopan, keluarga Nyonya Berliana Siregar, keluarga Irene Sitania, dan keluarga Igor Aritona. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami ini dalam perjalanan kehidupan yang mereka lalui, terlebih dalam pergumulan dan masalah-masalah kehidupan yang dilalui di dalam masa COVID ini. Terlebih bagi kami semua sebagai keluarga, sebagai jemaat-Mu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang kami lalui sampai hari ini, biarlah kasih setia-Mu Tuhan terus menopang kehidupan kami, agar kami selalu tetap berserah, bergantung dan bersandar hanya pada kasih setia yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bersyukur, baik atas hari ulang tahun yang mereka alami, dan juga atas hari ulang tahun pernikahan, dan segala sesuatu yang kalau hari ini mereka boleh mengalami berkat yang daripada Tuhan, biarlah Engkau menyempurnakan sukacita mereka. Terlebih untuk pada hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari ini, Ibu Rina Siregar, Nyonya Mariana Tobing, dan Nyonya Emma Hatu. Biar Tuhan memberkati mereka di usia yang baru ini. Dan terlebih juga untuk dalam sepanjang minggu ini, kami serahkan
Bapak Penatua RSA Nelwan, Bapak Luis Pemba, Adik Aldrik Simamora. Biarlah sukacita dan kebahagiaan di umur yang mereka alami di sepekan ini Tuhan membuat mereka tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang mereka jalani. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam sepekan ini, terlebih bagi anak-anak kami yang dalam masa pendidikan yang harus mereka lewati secara daring. Biarlah mereka juga dapat ikuti dan jalani itu dengan sukacita. Biarlah mereka dapat menjalani semuanya itu Tuhan, dengan tetap terus berpegang teguh pada iman dan percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami, serta syukur kami kepadamu atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan terlebih ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian, pujian.
Terima kasih untuk kesaksian pujian dari Vikaris Esther Borumanurung. Sebelum kita masuk di dalam pengucapan syukur dan ajakan memberi, ada satu hal yang boleh dilakukan dulu oleh Sidi Baru. Mohon sejenak untuk berdiri. Dan dipersilahkan untuk menghadap ke jemaat. Saat ini pengurus Gerakan Pemuda menyambut kalian, mengundang kalian. Sebagaimana Bapak Pendeta tadi menyampaikan, bahwa pembinaan akan terus sinambung, continue di dalam kategori. Kalian akan melanjutkan kategori di Gerakan Pemuda, dan biarlah senantiasa boleh bertekun dalam firman Tuhan, dan senantiasa memegang harapan yang di dalam Tuhan. Dipersilakan bagi pengurus Gerakan Pemuda untuk menyambut para Sidi Baru. Terima kasih atas undangannya dari Gerakan Pemuda. Sidi Baru silakan menghadap kembali ke mimbar dan dipersilakan duduk. Ibu Bapak, mohon perhatian sejenak sedikit lagi sebelum kita akan nantinya masuk di dalam ajakan memberi. Mohon diperhatikan bahwa nantinya pelaksanaan untuk penyampaian persembahan itu sesuai dengan kotak yang terdekat. Jadi adik-adik yang di depan, di sebelah kiri mimbar akan menuju ke kotak yang sebelah kiri, dan demikian juga adik-adik yang di sebelah kanan, ke kotak sebelah kanan. Demikian jemaat di kotak yang terdekat di kiri maupun kanan. Demikian. Mari kita masuk di dalam ajakan memberi. Jemaat, marilah dengan penuh sukacita kita mengucap syukur kepada Kristus dengan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 23a. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 30 September 2020 dengan panduan secara daring online di kanal YouTube GPB Jemaat Shalom mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Untuk beberapa warta jemaat dapat menyaksikannya melalui tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan kesaksian dan persekutuan di GPB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam format PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Dan ditambah lagi 3S, syukur, semangat, dan sukacita. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Membawa terang-Mu yang abadi.
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.